Welcome pasukan malam spesial. Seorang wanita bernama Elora Danan adalah calon ratu yang mempunyai takdir melawan kejahatan sihir. Tetapi bagaimana jadinya jika Elora sendiri tidak mempunyai kekuatan sihir sedikit pun? Bahkan bertarung pun nyaris tidak pernah. Kalau begitu, bagaimana cara dia melawan kejahatan sihir? Langsung saja mulai intronya. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Willow Season 1 Episode 1. Dahulu seorang bayi perempuan lahir yang mempunyai takdir menyelamatkan bumi. Ia bernama Elora Danan, mempunyai tanda lahir di tangannya. Suatu hari, ia diburu oleh pasukan kegelapan. Ibunya terpaksa melepaskan bayinya itu ke sungai. Beruntung, seseorang menyelamatkannya. Dia adalah Willow, seorang petani nulin yang bercita-cita menjadi penyihir. Di cerita lain, Sorsha, seorang putri kerajaan menikahi laki-laki berandalan bernama Madmartigan. Mereka bersama-sama mengalahkan Ratu Bavmorda, yaitu ibunya Sorsha, dan melindungi Elora Danan. Dengan bantuan sihir Willow, akhirnya kerajaan Tir Aslin terbebas dari kutukan Ratu Bavmorda. Setelah peperangan itu, mereka kira perang telah usai. Namun Willow mendapat penglihatan jika kelak kerajaan kuno akan bangkit dan menghancurkan calon ratu. Maka Elora disembunyikan. Identitasnya juga dirahasiakan bahkan dari Willow sendiri. Setelah kejadian peperangan itu, Tir Aslin kembali tentram. Bahkan saat ini akan mengadakan pertemuan antara kerajaan Tir Aslin dan kerajaan Galardorn. Sorsha resah karena kedua anaknya tak terlihat. Kedua anaknya akhirnya datang. Kit, seorang putri kerajaan yang sombong namun mempunyai ambisius yang tinggi. Dan satunya lagi, Eir, seorang pangeran yang selalu ganti-ganti pasangan namun saat ini ia berusaha mencintai wanita biasa yang bekerja di dapur kerajaan. Sorsha mengarahkan kedua anaknya untuk bersiap-siap sebelum tamu undangan datang. Setelah itu, tiba-tiba Sorsha mendapat sebuah bisikan yang terdengar bahwa pasukan Gel atau pasukan kegelapan akan datang. Pertemuan telah dimulai. Kit berbisik pada temannya, Jade. Mereka melirik pada seorang pangeran yang sedang makan, Graydon Hester, pangeran dari kerajaan Galardorn. Kit akan menikahinya. Kit bilang bahwa sebenarnya pangerannya ada dua, namun yang satunya lagi jatuh dari pohon dan meninggal. Entah apa kelanjutannya, Kit juga tak tahu banyak. Sorsha mengobrol dengan raja dari Galardorn. Ia menanyakan tentang adanya peperangan di barat. Bahkan dari utara juga terdapat laporan yang sama. Peperangan itu dipimpin oleh Bone Reapers. Tetapi kata raja tak perlu khawatir karena tak akan ada yang bisa masuk ke pelindung. Jadi sedikit info, sekitaran wilayah kerajaan itu memiliki pelindung. Maka orang-orang dari dalam maupun luar tidak bisa masuk sembarangan. Dan di luar pelindung itu tentu saja sangat berbahaya. Kalian jangan coba-coba untuk keluar. Sorsha mulai berpidato. Ia berharap setelah Kit dan pangeran menikah, akan ada persatuan dari dua kerajaan untuk melawan musuh yang bisa saja datang sebelum Elora Danan kembali. Dan lagi-lagi Ratu Sorsha mendapat bisikan setelahnya. Isinya masih sama tentang kedatangan pasukan Gale. Sorsha mendatangi penjara. Di dalamnya terdapat satu tahanan. Sorsha menceritakan pertemuan kali ini, bahkan tentang pernikahan putrinya. Harapan yang ia inginkan ternyata tidak sesuai mengenai pangerannya yang pemalu. Orang tahanan itu menanggapi cerita Sorsha. Katanya ia tidak perlu menentukan pasangan putrinya yang bahkan mereka tidak saling mencintai. Sosok itu pun menyinggung pernikahan Sorsha dulu dengan Madmartigan yang tentunya beda kasta. Di sisi lain, Kit dan Jade sedang berdansa. Jade mengatakan kalau Valentine menyerahkan petisinya untuk berlatih menjadi kesatria Galardorn. Setelah pernikahan Kit, ia akan pergi ke selatan bersama Pangeran Graydon Hester. Kit terkejut. Ia tidak menyangka perempuan yang disukainya akan meninggalkannya. Hah? Perempuan yang disukainya?
Aduh guys, ternyata Kit ini salah satu spesies lagi bete. Parah lah. Kit emosi dan tidak sengaja menabrak Pangeran Graydon. Kit menghampirinya, lalu sang putri menanyakan tentang pernikahan mereka, namun seperti tak suka. Jade mencoba menenangkan, namun Kit malah menyuruh Jade pergi. Kit menyinggung pangeran dan mempermalukannya. Eric bahkan tak bisa mengajaknya bicara. Sampai akhirnya Sorcia datang. Sorcia memarahi Kit atas sikap kekanak-kanakannya. Sorcia berharap Kit besok minta maaf. Eric datang mencoba menenangkan. Kit masih emosi bahkan membanding-bandingkan dirinya dan Eric. Eric adiknya yang selalu disukai banyak orang, Kit sangat iri. Namun kata Eric, Kit adalah kakak yang paling ia cintai dan tak akan meninggalkannya. Sorcia mendengar bisikan lagi sampai terbangun dari tidurnya. Ia menyebut nama Willow. Entah apa, tapi sepertinya Willow sedang menunggunya. Bertepatan dengan itu, ternyata di atas puncak terdapat pasukan Gale yang meniupkan kabut ke wilayah kerajaan. Tepat malam ini, Kit akan kabur. Ia mengajak Jade, namun wanita itu tidak menyukai idenya Kit. Tetapi, tiba-tiba para penjaga berjatuhan seperti diserang. Dan benar saja, pasukan Gale telah masuk ke wilayah kerajaan dan melakukan penyerangan. What's going on? Walau dipenuhi kabut, Ratu Sorcia tetap ikut bergabung. Bahkan sosok yang ditahan pun dibebaskan untuk melakukan perlawanan. Eric juga bersiap yang didukung oleh pasangannya, Dove, walau sebenarnya ia khawatir. Oh man, I'm sorry. I thought you were totally gonna let go of her. Sayangnya, Valentine terluka akibat tusukan dari pasukan Gale, namun ia bisa diselamatkan. Para Gale akhirnya pergi. Namun yang bikin panik saat ini adalah Eric yang dibawa oleh mereka. Dove panik dan histeris kekasihnya dibawa. Paginya, Pangeran Graydon menceritakan apa yang ia lihat malam itu, bahwa Eric diculik oleh Gale yang memiliki sayap. Dan mereka berbicara menggunakan bahasa narkotik. Valentine sedang diobati saat ini. Lalu, tahanan itu dibawa ke hadapan Sorcia. Lelaki tersebut menjelaskan bahwa ia tidak melakukan kejahatan. Tapi ternyata dia dibawa bukan untuk dihukum, melainkan mendapat perintah untuk menemani Kit mencari Eric. Yang dikerahkan yaitu Kit, Komandan, Jade, Pangeran Graydon, dan Burman si tahanan. Sebenarnya Valentine sangat ingin ikut serta, namun kondisinya sedang sakit. Sebelum keberangkatan, Sorcia mengingatkan sesuatu pada Kit, bahwa mereka harus menemui Willow karena satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka selain Elora Danan adalah sihir. Sorcia juga memberitahukan sesuatu, kalau darah dan jiwa Bavmorda ada di dalam dirinya, dalam diri Kit dan saudaranya Eric. Dan kelak jiwa itu akan bangkit dan menghancurkan Tir Ashlyn. Kit masih menyesali saat itu ia tidak mendengarkan ucapan Eric yang katanya tak akan meninggalkannya. Sorenya, Kit memilih pedang yang akan ia bawa. Sedangkan Jade, ia diberi hadiah pedang oleh Valentine, ayah angkatnya. Oh, ayah angkatnya toh. Aku juga bingung tadi pas di awal Valentine siapa Valentine.
Tadinya pedang itu untuk latihan jadi ksatria, namun mungkin ini sudah waktunya Jade memakainya. Sebelum mereka berangkat, Sorsha meminta Jade untuk menjaga Kit seperti seorang ksatria. Valentine juga menyaksikan kepergian mereka, namun sepertinya obat tidak berpengaruh padanya. Valentine menjadi batuk-batuk dan kondisinya semakin buruk. Mereka memulai perjalanan, namun sepertinya ada yang mengikuti. Hey, they're coming. Get down. Ya, benar. Seorang perempuan mengikuti dengan kuda putihnya. Dia adalah Dove, pelayan dapur itu. Dove ingin berpartisipasi untuk menyelamatkan kekasihnya. Kit sedikit keberatan, namun jika Dove kembali, hari sudah semakin sore. Hari pun sudah malam. Mereka mempertanyakan pelindung itu untuk apa dibuat. Kata komandan, itu untuk menjaga Elora Danan. Jika sewaktu-waktu ia muncul, entah siapa yang akan tahu. Pagi harinya, Dove sudah tidak ada. Mereka yakin Dove memilih jalan duluan, namun ia tidak akan bisa melewati ngarai. Ternyata benar, Dove hampir menyerah. Bagaimana tidak, jembatan untuk menyeberang hanya menggunakan pohon kayu yang tidak kokoh lagi. Dove terpaksa meninggalkan kudanya dan berusaha menyeberang. Di sisi lain, mereka telah memasuki pelindung. Di sana tidak ada penjaga entah kemana. Di bagian tembok ada tulisan, yang bisa membacanya hanya pangeran. Pangeran mulai membaca yang artinya, kita berdiri di ambang, kita melirik kehampaan, kita menyaksikan kejayaan ini. Sang abadi penyembuh dunia. Saat dia bangkit dari tidur abadinya di bawah permukaan, sang pemanggil naga akan datang. Tiba-tiba gempa mengguncang. Bahkan pohon yang Dove seberangi roboh dan jatuh. Untung ia telah mencapai ujung dan masih selamat. Dove mulai memasuki pelindung. Ternyata ia lebih dulu dari rombongan Kit. Mereka cukup takjub dengan kegigihan Dove. Kit masih tidak setuju Dove ikut. Di sini terjadi pertengkaran. Komandan menyuruh mereka akur karena Air tak punya banyak waktu. Lagi pula mereka sedang berada di dunia luar yang akan membahayakan nyawa. Dan benar, setelah komandan menyelesaikan kalimatnya, satu panah menusuk ke dada hingga dirinya jatuh. Ternyata itu ulah Bone Reavers yang sedang melakukan perang. Dove bingung karena ia tidak memiliki kuda. Dengan berat hati, Kit membantunya naik untuk lari bersamanya. Thinking of someone else. Burman sengaja meloncat ke danau untuk lari dari pasukan Bone. Diikuti dengan yang lain juga karena itu satu-satunya jalan. Setelah lolos dari Bone Reavers, mereka telah semakin dekat dengan tempat tinggal Willow. Kit meminta maaf pada pangeran tentang sikapnya di pertemuan. Sikap pangeran ternyata di luar dugaan. Ia memaafkan Kit karena memang tidak mudah menerima perjodohan dengan orang yang tidak dikenal. Sesampainya di lembah, di sana tidak terlihat seperti pemukiman. Willow datang. Kit langsung memperkenalkan dirinya dan tujuannya. Katanya Eric masih hidup dan menjadi tahanan Crown Tua, tempatnya di kota Immemorial yang ada di seberang laut pecah. Anehnya, Willow tidak meneruskan kalimatnya dan malah salah fokus pada Dove di belakang. Ia menghampiri dan menarik tangan wanita tersebut. Willow terlihat membacakan mantra. Alhasil tanda lahir itu muncul. Willow kaget atas kedatangan Dove, tetapi ia senang bisa melihatnya. Semua yang di sana bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan Dove sendiri bingung. Lalu Willow memperjelasnya. Kau adalah Elora Danan.
keturunan terakhir Rimeria, calon ratu, pendeta tinggi, penyihir sempurna 9 kerajaan, sekaligus harapan terakhir dan terbaik dunia melawan kejahatan penghancur kita semua. Jelasnya, Dove terheran-heran. "Apa?" katanya. Aku dalam hati juga bilang, "Apa? What?" Aku kira Dove ini bakalan cuman jadi beban doang gitu dalam perjalanannya. Willow Season 1 episode 1 bersambung. Berlanjut ke episode 2. Inilah Willow Season 1 episode 2. Dove yang ternyata Elora Danan masih diragukan oleh Kit. Dulu setelah Elora disembunyikan di Tir Ashlyn, Willow sempat berkunjung ke sana menemui Sorcia. Ia berusaha meyakinkan Sorcia agar mengizinkannya melatih Elora sejak dini, agar kekuatannya tidak memudar. Namun Sorcia tidak menyetujuinya. Ia bilang Elora terlalu kecil untuk dilatih. Elora yang masih kecil layak untuk hidup tanpa beban dan tanggung jawab menghadapi kejahatan. Makanya Sorcia mengirimkan Mad Martigan suaminya untuk mencari keberadaan Zirah Kimeria untuk melindungi mereka jika perang tiba. Dan Elora tetap hidup tanpa melawan Crown. Tetapi Sorcia mungkin telah mengirim Mad Martigan ke kematian sehingga ia tidak pernah kembali. Dove yang mendengar bahwa dirinya Elora Danan masih tidak percaya. Rasanya seperti mimpi dan bahkan ia merasa tidak pantas jadi seorang pejuang. Lalu Willow mempersilahkan mereka masuk ke pemukimannya. Ternyata di dalam terdapat banyak manusia dengan perawakan maaf pendek sama seperti Willow. Mereka disambut. Willow memperkenalkan Dove pada putrinya yang bernama Mims. Mims sangat senang melihat bayi yang dulu ia temukan kini sudah bukan bayi lagi. Sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Willow langsung merayakan kembalinya Elora Danan. Sedikit informasi, setelah Willow berhasil mengalahkan Ratu Bavmorda, ia mendapatkan gelar sebagai Alduin tertinggi atau penyihir yang paling dihormati dan berpengaruh. Di sisi lain, Ratu Sorcia mendapat informasi kalau Dove hilang. Ia panik, karena jika sampai calon ratu itu keluar pelindung maka akan banyak bahaya. Sorcia memerintahkan prajurit untuk menyusul Dove. Valentine datang dan menawarkan diri. Meski Sorcia sedikit ragu dengan kondisi Valentine, namun sepertinya dia bisa pergi. Tapi tanpa disangka, dia bukanlah Valentine. Setelah terjadi penusukan Gale, sepertinya dia telah terpengaruh. Bahkan dia sudah bisa menerima bisikan dari pasukan Gale bahwa Elora Danan telah keluar dari pelindung. Sayangnya, Sorcia sama sekali tidak curiga dengan Valentine. Malam harinya, Willow mengajak tamu-tamunya makan. Mereka membicarakan perjalanan mereka nanti untuk mencapai Laut Pecah. Kit tidak sabar ingin pergi, mengingat Aeric tak punya banyak waktu. Elora alias Dove juga ingin ikut. Willow melarangnya karena akan banyak bahaya, apalagi Elora sama sekali belum berlatih. Namun gadis itu memaksa, karena ia sudah melewati banyak hal untuk bertemu dengan Willow. Ia tidak punya waktu untuk diam dan belajar sihir. Akhirnya Willow memutuskan untuk setuju. Ia merasa Elora telah berbeda setelah lama menghilang. Ya iyalah berbeda, kan dulu masih kecil. Willow selalu mendapat penglihatan jika Elora akan tiada dan dunia akan terbakar. Willow harus menjaga Elora dan membantunya melawan perang. Mims tidak setuju jika ayahnya pergi lagi. Bukankah bisa bersembunyi? Namun Willow tidak bisa meninggalkan Elora tanpanya. Kemudian Mims menunjukkan sebuah tongkat yang dulu disembunyikan. Tongkat ini akan diberikan pada Elora saat dia siap. Akhirnya Elora siap berlatih dengan Willow, walaupun sambil melakukan perjalanan. Mereka tampak bersiap pergi. Willow memeluk putrinya. Mims tidak kuasa menahan tangis melihat ayahnya harus pergi untuk kedua kalinya. Sementara itu di sisi lain, Valentine berhenti setelah melihat bekas bakaran yang sepertinya 2 hari yang lalu. Kedua prajurit yang lain meminta istirahat, begitupun dengan kuda-kudanya. Namun Valentine memaksa mereka untuk terus jalan dan tiba-tiba menyerang mereka. Di perjalanan, Burman mengajak Kit bercerita tentang petualangannya dulu saat mencari harta karun. Harta karun tersebut adalah pelindung dada, entah apa namanya. Rupanya Burman adalah prajurit yang ikut dengan Mad Martigan untuk mencari keberadaan Zirah Kimeria.
Tetapi hanya dia yang bisa pulang. Entah bagaimana dia bisa selamat. Kit merasa hanya Burman yang tahu tentang nasib ayahnya. Saat itu juga ia tertarik dengan cerita Burman. Sementara di saat yang sama, Willow sedang berusaha menjelaskan tentang sihir kepada Elora. Ia meminta Elora untuk menanam benih Eckleberry dan membacakan mantra. Sambil ia berlatih menghafal mantra, ia melihat tongkat sihir itu. Willow berkata itu adalah tongkat sihir Sherlindrea. Namun Elora belum pantas untuk memakainya. Paginya, Valentine telah sampai ke pemukiman Willow. Mims datang untuk menanyakan tujuan kedatangan mereka. Valentine bertanya di mana gadis dapur yang sempat kesini. Mims tidak berkata jujur, namun salah satu prajurit yang telah terpengaruh menemukan jejaknya. Elora merasa kesal karena mantranya tidak membuat benih Eckleberry tumbuh. Ia semakin merasa bukan Elora. Willow pun marah dengan sikap Elora yang pesimis. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Crown, Gale, dan yang lainnya jika dalam hal kecil seperti ini saja ia tidak bisa berkonsentrasi? Elora lalu pergi dan menjauh dari mereka. Mungkin ia akan berlatih sendiri. Sementara Kit juga kesal. Sejauh ini ia belum melihat sihir. Air kakaknya tidak punya banyak waktu. Ia merasa pelatihan ini hanya mengulur-ulur waktu saja. Jade di situ mencoba menenangkan Kit. Bagaimanapun mereka membutuhkan Willow dan Elora untuk menyelamatkan Air. Graydon datang menemui Elora di sela-sela latihannya. Pangeran itu siap mendengarkan keluhannya. Elora mulai bicara. Ia merasa tidak pantas diistimewakan. Merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Graydon tertawa kecil dan membuat Elora heran. Ya, itu lucu. Menurutmu kenapa Kit tidak suka padamu? Karena dia iri. Dan kenapa Jade membelamu? Karena dia berdedikasi. Dan Burman tinggal hanya demi ingin melihat kemampuanmu. Jadi ada yang lucu mengenai fakta bahwa hanya kau yang tidak bisa melihat betapa luar biasanya dirimu. Jelas Graydon, yang membuat Elora kembali bersemangat dan melanjutkan latihannya. Saat Willow hendak tidur, ia memutuskan untuk kembali. Pernyataan itu sontak membuat saudaranya kaget. Katanya Elora harus dipupuk sampai sihirnya kuat. Apalagi saat ia melihat ramalannya, perang itu datang dan tubuhnya hancur. Bahkan Elora juga mati. Sebagaimanapun Willow berusaha merubah takdir Elora, pada akhirnya agar dunia bisa selamat, Elora Danan harus mati. Apa? Harus mati? Paginya, Elora sama sekali tidak melihat benih Eckleberry tumbuh. Ia marah dan mencakar-cakar tanah sambil membacakan mantra. Dia putus asa. Namun tiba-tiba Valentine datang dan memukulnya sampai pingsan, lalu membawa Elora pergi. Bersamaan dengan itu tanpa disangka, benih Eckleberry tumbuh sangat cepat, bahkan sampai berbuah. Wow, Willow bersambung. Berlanjut ke episode 3. Sampai jumpa lagi di episode 3. Have a good day.